tahu begitu dia gede botol botol. Jadi kalau diputar, ini sama aja kita kayak channeling the mantra. Persyaratan untuk pergi ke Nepal. Ya, untuk saat ini karena gue pergi bulan Januari tahun 2022. Jadi gue mau kasih tahu kalian semua persyaratannya apa aja gitu. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti juga kalau misalnya nggak terjawab di video ini boleh nanti komen. Tapi sebelumnya kenapa gue pilih Nepal, karena gue tuh sebenarnya nggak terlalu suka negara-negara yang ekstrim gitu. Jadi gue pengen mencoba kayak men-challenge diri gue untuk ke negara yang agak sedikit ekstrim gitu. Nah tapi gue nggak mendaki, gue nggak ada yang gimana spesifik, paling cuman kayak para diking doang. Nah persyaratannya check it out. Yang pertama sih masih klise ya, masih kayak paspor, terus masih KTP, semuanya itu kan pasti gitu dibutuhkan. Nah yang di Indonesia yang harus dipersiapkan adalah pasti PCR 3 kali 24 jam. Ya, jadi gue berangkat dari Jogja hari itu. Nah, 2 hari sebelumnya udah PCR dan hasilnya negatif. Terus gue langsung berangkat dari Jogja, langsung ke naik kereta. Habis naik kereta, gue langsung ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan itu berkas-berkasnya yang harus disiapkan adalah sebenarnya lebih simpel sih. Kalau kemarin di Turki sih sekarang udah katanya bebas visa ya. Kalau di Nepal nggak bebas visa, tapi visa on arrival. Jadi visa on arrival itu harus kalian urusnya nggak terlalu ribet banget. Itu bisa diurus langsung di airport gitu. Jadi yang pertama tadi kan paspor, PCR semuanya udah. Di Nepal tuh simple banget, pokoknya sebelum keberangkatan semua tiket harus sudah ready semua, harus sudah sudah print out semua hasil paspor pasti pegang, KTP, hasil PCR, terus tiket pulang pergi, hotel, booking hotel reservasi gitu, bukti reservasi hotel yang sudah kalian book gitu. Jadi nggak harus sampai 12 hari atau misalnya 2 minggu di sana, tapi hotel pertama aja yang gituin gitu. Nah karena visa on arrival, jadi di Indonesia nggak ngurusin visa, nggak kayak ngurusin bikin visa gitu kan. Nah itu aja yang diurus kalau pas di Indonesia gitu. Nah ketika pas check in pesawat di Nepal, di airline itu dikirimin form. Nah formnya harus kalian isi. Nama formnya itu adalah International Traveler Arrival Form. Bentuknya kayak gini. Nah ini bisa di linknya juga bisa diambil di website resminya Kementerian Luar Negerinya Nepal gitu. Jadi di sini kayak kalau declare gitu ada sekitar 3 lembar gitu. Awalnya gue nggak print gitu, ya udahlah nggak usah di print gitu kan, paling juga di handphone. Tapi ternyata pas waktu di Malaysia, karena kan gue pakai Malaysian Air, jadi pas di Malaysia pas transit itu ditanyain gitu pas yang hard copy-nya. Untungnya gue udah print pas waktu di Bandara Soekarno-Hatta, gue udah print dan bentuknya kayak gini nih. Ini diisi dengan sejujur-jujurnya. Nah untuk isi ini sih gratis guys. Jadi ketika check in itu isi ini, terus nanti ini untuk arrival form ini kalian tunjukkan ketika kalian check in di Indonesia, dan juga ketika di transit kalian. Transitnya terserah kalian mau dari Dubai, dari Malaysia. Kalau gue waktu dari Malaysia, dari Kuala Lumpur, karena di Indonesia masih belum ada. Terus booking hotel di booking confirmation hotelnya, booking hotel confirmationnya gitu. Nah ini nggak harus 2 minggu, karena gue stay di sana 2 minggu. Ini nggak harus 2 minggu guys, lu cuman butuh yang misalnya 5 hari dulu gitu, karena kan bosan ya pasti di hotel sampai 2 minggu. Jadi di hotel pertama aja yang ditunjukin di imigrasi Indonesia maupun di imigrasi Nepal. Terus ada ditanya juga sih di sana mau ngapain gitu kan. Sebenarnya sih imigrasi Nepal nggak terlalu ribet
Yang ribet itu adalah imigrasi Indonesia. Mas ngapain di sana segala macam, terus di sana sama siapa gitu kan. Nah tapi karena gue sudah print semua, jadi gue bisa menjawab gitu. Yang ditanyain tuh cuma imigrasi di hotel. Gue di hotel, terus dia nanya mau hiking ya, atau misalnya mau mau mendaki nggak gitu. Aku bilang enggak. Jadi itu lebih mudah gitu. Kalau misalnya kalian tujuannya mendaki, harus pakai sertifikat apa gitu, atau misalnya ada surat dari badan apa gitu. Nah itu sih. Nah kalau gue cuman nanya itu, tapi untuk backup gue selalu kalau kemana-mana gue selalu pakai asuransi travel. Nah asuransi travelnya gue pakai cek premi, dan untuk sekarang cek premi banyak banget pilihan, dan ada juga yang mengcover COVID. Nah itu gue pakai Z Traveling karena gue itu sekitar 2 minggu, jadi gue tuh kita sekitar kalau nggak salah 670.000 gitu ya, untuk jaga-jaga aja guys gitu. Terus tadi hotel sudah ya, terus tiket pulang pergi itu di print. Jadi kalau check innya udah online, gini ya, jadi bentuknya seperti ini boarding passnya gitu. Gue saranin sih kalian check in online dulu sebelum check in di bandara. Kan check in bandara tuh panjang banget, kalau check in online itu dipermudah, jadi kalian punya line sendiri untuk web check in gitu. Jadi diusahakan check in online ya, jangan check in online terus baru ke bandara Soekarno-Hatta untuk check in di counter gitu. Kalau check in online tuh benar-benar dipermudah banget gitu, jadi line-nya beda, ngantrinya beda. Terus PCR tadi udah betul seperti itu. Nah itulah persiapan yang disiapkan di Indonesia gitu. Jadi di imigrasi pertanyaannya sih gampang sih, cuman pertanyaan cuman mendaki atau enggak. Kalau misalnya mendaki kalian harus punya sertifikat, kalau misalnya nggak mendaki nggak masalah sih gitu. Terus pas nyampe Nepal itu sama yang dicek pasti, yang diceknya gitu, yang diceknya tuh sama banget dengan yang di Indonesia, PCR, vaksin segala macem. Nah itu vaksinnya harus lengkap. Kalau misalnya udah lengkap vaksin itu bebas karantina. Kalau masih belum lengkap vaksin itu karantina dia 7 hari nggak salah. Nah pas habis itu dilihat sertifikat vaksin, screenshot aja di handphone, terus tunjukin ke petugas setelah keluar dari pesawat. Itu ditanya cuma sertifikat vaksin sama sertifikat PCR. Dilihat sertifikat PCR tanggalnya sama vaksinnya, terus habis itu lu lolos ya kan dari pemeriksaan di Nepal itu. Pemeriksaan pertama sebelum imigrasi. Sebelum imigrasi kalian harus menuju counter untuk visa on arrival. Jadi untuk kedatangan internasional selain Nepal itu diwajibkan VOA, visa on arrival. Itu ada 2 tipenya. Tipe yang pertama itu untuk yang 14 hari, 2 minggu. Tipe yang kedua untuk yang 30 hari. Karena gue di sini kan kalau nggak salah 17 hari, jadi kan lebih dari 14 hari. Jadi gue harus bayar visa yang 30 hari. Yang Yang 2 minggu, yang 14 hari itu harganya $30. Iya, $30. Kalau untuk yang 30 hari itu harganya $50. $50 itu kalau dirupiahkan 730.000, pas banget gitu. Nah makanya gue sudah dan di situ hanya menerima uang US dollar dan Malaysian dollar, dan ada beberapa mata uang yang lainnya, dan sayangnya Indonesia tidak diterima. Bayarnya cuma bayar pakai cash, tidak menerima kartu maupun kartu kredit. Jadi make sure uang dolar itu sudah disiapkan di dompet kalian, ditukar di Indonesia. Jadi gue udah nyiapin sekitar berapa dolar ya, kayak $60 deh untuk kesana. Akhirnya setelah pemeriksaan sertifikat vaksin sama PCR itu sebelum ke imigrasi, gue bayar dulu visa on arrival, terus bayar visa on arrival, nanti dikasih tiket gitu. Nanti dikasih tiket untuk menuju imigrasi, kasihlah uangnya itu $50. Itu nggak ada pajak, nggak ada segala macam, fix $50. Habis itu setelah dikasih tiket langsung diarahkan ke imigrasi Nepal.
Ini gampang banget. Tidak ada pertanyaan apa-apa dari imigrasi Nepal itu. Lo langsung ngantri sebentar, terus diserahin itu tadi tiket yang dari visa on arrival tadi, tiket visa on arrival sama paspor lu. Terus tinggal di mana di sini? Aku bilang aja gitu, hotel ini. Oh oke, baik. Di situ langsung langsung keluar. Itu tuh gampang banget gitu di Nepal ternyata. Nah karena Nepal dingin banget waktu itu, gue nggak prepare bahwa akan sedingin itu, jadi gue langsung deh di bandara kelar, dan bagasi pun itu kayaknya ada petugasnya deh, nggak nunggu lama langsung keluar bagasi, habis itu baru ke keliling-kelilingnya gitu. Jadi memang lo lihat lagi yang harus diperhatikan tadi visa ya. Jadi kalau misalnya gue walaupun 14 hari beda 3 hari doang, gue tetap harus bayar 30 hari gitu. Jadi di Indonesia simple banget ke Nepal gitu, dan mungkin juga ini persyaratan untuk ke negara-negara lain yang di luar Asia Tenggara. Jadi ini pengalaman gue pergi ke Nepal, dan di sana lumayan aman lah gitu, lumayan oke lah gitu. Cuma sayangnya nggak ada lampu merah gitu, jadi make sure lu hati-hati gitu. Jadi pas nyampe bandara langsung dijemput sama petugas hotel, di situ langsung diantar ke hotel, dan semua semua ketika nyampe hotel semuanya berjalan dengan smooth aja. Jadi itu sesimpel itu sih pergi ke Nepal di nuansa pandemi gitu. Jadi gak banyak, kalau misalnya untuk video-video yang lain nanti akan aku upload yang lainnya gitu. Jadi untuk yang honeymoon gue saranin sih bisa sih ke Nepal, karena banyak destinasi wisata yang eksotik di sana gitu. Kathmandu pastinya, terus dan beberapa kota-kota lain yang lo wajib kunjungin gitu. Saran gue di sana yang gak usah lama-lama lah, apalagi kalau dingin. Di sana dingin banget sih, jadi suhu di sana itu sekitar apa ya, mungkin kalau lagi winter kan, kalau Desember sampai Februari bisa sampai minus, misalnya minus 2 atau minus 1, sampai ke paling tingginya itu cuma 16 gitu, 16 derajat Celcius gitu aja untuk perjalanan ke Nepal. Oke, selanjutnya pas baliknya kayak gimana nih, balik dari Nepal ke Indonesia. Agak sedikit berbeda dari kepulangan gue ke Turki kemarin. Gue agak lebih smooth, terus ini tuh lebih smooth lagi, lebih terorganisir lagi. Jadi untuk karantinanya tuh menurut gue lebih tertata gitu sekarang daripada 6 bulan yang lalu pas waktu gue pulang dari Turki. Jadi ketika lo balik dari Indonesia itu di Nepal nggak dicek apa-apa, cuma dicek paspor aja pastinya, paspor dan tiket kepulangan ke Indonesia dan segala macam. Pas di Indonesia yang dicek itu, kalian nanti akan keluar dari pesawat itu akan ngantri, akan diarahkan, ikutin aja jalannya, akan diarahkan ke pemeriksaan dokumen pastinya sebelum ke imigrasi ya. Pemeriksaan dokumen pastinya nanti akan ada petugas yang mengarahkan untuk mencek PCR kalian gitu. Terus hotel booking untuk karantina. Nah, hotel booking karantina gue saranin pesennya jauh-jauh hari pas kalian lagi masih ada di Nepal gitu. Jadi kita lihat lagi nih update-nya gitu, berapa hari karantinanya gitu. Jadi jangan karena gue bilang sekarang karantina cuman 4 malam 5 hari, kalian berasumsi akan selamanya seperti itu. Dicek lagi, diupdate terus gitu. Cek aja gitu sebelum tidur atau segala macam. Oh, karantinanya sekarang udah berapa hari gitu. Nah, kayak H-2 gue sebelum pulang ke Nepal, gue sudah mempersiapkan hotel karantina, dan hotel karantinanya 4 malam 5 hari. Dan itu gue udah chattingan sama orangnya, dan linknya nanti gue share deh kayaknya di bawah, link untuk list hotel karantinanya. Nah, habis itu nanti ada list hotel-hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu, resort yang memang di Jakarta membuka untuk karantina. Nah, di situ ada nomor WhatsApp-nya, ada nomor WhatsApp dari petugas hotelnya, nanti langsung direct WhatsApp aja. Nanti diminta persyaratan apa-apa ya gitu kan dari hotelnya gitu, itu lengkapin aja kayak foto paspor, apalah segala macem, itu lo lengkapin semuanya gitu. Dan bayarnya pas di hotel. Jadi yang paling penting itu mereka sudah memberikan barcode bahwa kita sudah memesan hotel itu. Jadi nanti ketika nyampe hotel,
barengan sama PCR, barengan sama vaksin, barengan sama barcode bukti booking hotelnya itu gitu. Nanti di situ kalian akan langsung di bandara ya, akan langsung di PCR di bandara. Terus nanti hasilnya itu sekitar 3 jam setelah nyampe hotel. Kalau tidak ada dihubungi dari hotel berarti hasilnya negatif. Nah, nanti akan PCR lagi nih, gue akan PCR lagi mungkin besok gitu untuk clearance bahwa gue juga negatif. Gitu, dan lumayan sih harganya kalau gue lihat dari 3 jutaan. Untuk yang 4 malam ya, dari 3 jutaan sampai 10 jutaan banyak lah gitu. Tapi gue ngambil di tengah-tengah, gue ambil bintang 3 di sekitar Tamrin itu gue 4 juta. Jadi sehari per malamnya berarti bila saya dibilang 1 juta. Itu udah termasuk laundry 5 pieces, udah termasuk makan sehari 3 kali, dan juga udah termasuk colok-colok PCR itu 2 kali di bandara sekali, dan juga nanti pas kita mau check out. Itu aja yang harus kalian siapkan ketika kalian mau pergi ke Nepal tahun 2022. Nanti di video selanjutnya kalian harus kemana aja ke Nepal, nanti akan gue share. Kalau misalnya masih bersedia, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum bisa gue jelaskan di sini semuanya, nanti kalian bisa write in comment dan gue akan balas satu-satu komennya seperti di video sebelumnya. Gitu. Itu aja sih sebenarnya. Nepal is really exciting place to visit. Kalau lo suka adventure, lo suka kegiatan yang nggak biasa ya, yang nggak biasa ya, tapi ya gitu deh. Tapi it's not me, tapi untuk menjadi satu pengalaman oke lah gitu. Kalau booking tour di sana, gue lebih suka sih sebenarnya adalah kalau ke Nepal itu booking tournya pas di sana, bukan pas di Indonesia. Jadi kalau nggak tahu ya, kalau di sana tuh gue lebih suka karena kalau ketika kita booking turnya yang misalnya yang best di Nepal, kita bisa ketemu sama teman-teman yang dari negara lain gitu. Kalau di Indonesia kan ketemunya orang Indonesia juga tuh, jadi kayaknya wawasan travelingnya bakal nggak terlalu seluas kalau kita ketemu sama orang-orang luar gitu. Jadi kita bisa sharing tentang culture segala macam gitu. Dan makan murah. Kalau makan kafe, restoran itu di sana, kalau sekitar kafe itu sama kayak Indonesia, sama banget. Terus kalau misalnya makannya cuman kayak di warteg, kalau Indonesia bilangnya warteg, kalau kayak warung-warung gitu, hati-hati aja sih, agak-agak beda sama masakan Indonesia. Jadi ada juga sih yang bersih gitu. Jadi itu ya sekali makan 30.000 ya, 40.000 gitu kalau ini gitu. Kalau kafe aja gue tuh misalnya sendiri aja gue cuma ngabisin 500 ya nggak, gue kadang cuma 300 rupiah gitu, dan itu udah enak banget gitu. Jadi 300 sampai 400 rupiah gitu, kayak ayam goreng KFC gitu kan. Misalnya dia punya kayak KFC-nya, dia enak banget. Jadi ya ibaratnya kalau makan berdua, kalian makan berdua nih, ibarat ayam, nasi atau kentang, terus sama Coca-Cola misalnya. Ayamnya ini kita ngomongin 2 ya, 1 orang 2 ayam gitu. Terus sama nasi sama minum kali 2, itu nggak nyampe 1.000 rupiah gitu. Paling cuma 800 atau 900 rupiah gitu. Dan itu kalau misalnya dirupiahkan itu misalnya makan berdua tuh sekitar 80.000 sampai 90.000. Dan menurut gue itu nggak mahal-mahal banget gitu. Ini kita ngomonginnya kafe ya, kafe kecil gitu. Tapi kalau misalnya jalanan akan lebih murah lagi gitu ya. Oke, itu aja yang bisa gue jelaskan ke kalian. Thank you guys for watching. Mudah-mudahan ini bisa berguna buat kalian lagi pengen honeymoon, jalan-jalan ke Nepal, atau sekedar mau persiapan aja gitu. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Patuhi terus protokolnya. Gue yakin kalau misalnya kalian patuhi protokol kesehatannya ketika kalian traveling, hasil PCR-nya akan selalu negatif gitu. Dan see you guys. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Some kind of horse running, right? So that's why it's called green horse tag also. And since the materials